Jantan betina dipisah. Dipisah agar nanti tidak terjadi pernikahan dini. Enggak motong sik lah. Dari sisi Mas Pur yang targetnya adalah pembenihan, kalau saya targetnya adalah pembesaran. Nah, ini ada plus minusnya juga ya. Mungkin saya sedikit berikan gambaran. Kalau sistem saya itu pembesaran itu wis dijarno, jar gitu, wis dibiarkan seperti di alam aslinya. Nah, setiap 4 bulan diupdate untuk dilihat ini mau diangkat, dijual atau dipindah. Yang jelas 4 bulan sekali itu harus diupdate karena anak-anaknya sudah banyak. Ya, supaya anak ini berkembang, indukannya tadi diambil agar kolam itu tidak terlalu padat, kecuali kolamnya itu luas. Kalau kolamnya itu luas, ya isinya nggak begitu banyak, ya mungkin bisa didiamkan sampai jangka waktu yang cukup lama. Yang jelas lobster ini beranak. Itu kalau di sistem umbaran itu ya wis itu tadi, pakane ya sembuaran kalir, yang penting airnya itu selalu dikasih air baru. Kalau saya setiap 2 hari sekali saya kasih air baru selama 1 jam. Pompa saya otomatis menyala setiap 2 hari sekali selama 1 jam. Kalau musim hujan gini saya matikan. Tapi kalau Mas Pur mungkin sistemnya lain, Mas Pur. Kalau misalkan pembesaran di tempat saya itu kemarin ada petani saya itu yang punya 18 kolam. Ukuran 3x6 Pak Budi. 18 kolam. Iya, itu per meternya saya isi 20 per meter. Sebenarnya saya edukasi cuma 15 saja per meter, jadi 1 kolam isi 300, tapi orangnya mintanya 400. Yang pun tak turuti 400 kali 10 4000 ya, 4000 ekor. Nah, itu kalau sistem pembesaran di saya itu dimulai dari 2 inci Pak Budi. Tapi terserah petani juga mau yang 1,5 juga nggak apa-apa, 2 inci nggak apa-apa, 3 inci juga nggak masalah. Ya, nanti setelah saya edukasi untuk kapasitas kolamnya, saya atur benar, misalkan jangan terlalu padat pokoknya. Nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan saya bantu nyortir. Kalau sistem saya jantan dan betina saya suruh menyendirikan dan saya bantu Pak Budi. Saya bantu. Jantan betina dipisah. Dipisah agar nanti tidak terjadi pernikahan dini. Enggak motong sik lah. Biarkan besar kayak Pak Budi itu. Iya, modot ya. Ya. Tujuannya apa itu, Mas? Dipisah itu? Agar yang tadi satu tidak terkawin dini. Kalau dia itu kawin 3 inci sudah bertelur, itu kan pertumbuhan lambat untuk betinanya. Untuk betinanya mestinya dia itu mau molting besar, dia harus terhambat untuk bertelur. Nah, itu kan selama kurang 1 bulan lebih ya terhambat. Ya itu nanti kalau tidak dikarantina ngunduk wadah malah jadi banyak di situ. Nanti kalau kapasitasnya kolam tidak luas akan masalah juga, pasti nggak bisa maksimal. Makanya saya suruh sendirikan jantan betina, saya bantu. Nanti setelah itu mungkin 6 bulan bisa panen. Kemarin itu 3 bulan saya pangkling Pak Budi, dari 2 inci 3 bulan pangkling, jadi sudah ada 4 inci, sudah ada yang 4 inci. Tapi tidak semua, makanya sortir lagi. Yang besar kita kumpulkan besar, ya misalkan yang 4 inci dikumpul 4 inci, yang 3 inci 2 inci, dan disesuaikan kapasitasnya juga. Nah, nanti disesuaikan kapasitas juga. Nanti misal target konsumsi gantian Pak Budi, setelah 6 bulan atau 8 bulan yang ini dijual dulu ya sudah besar-besar, nanti gantian berikutnya. Nanti yang kolam ini habis sudah dijual, kita isi bibit lagi. Ini ilmu baru buat saya. Lobster ono sing meteng angsuran nggak Pak? Ngawur. Ini tadi ilmu-ilmu yang baru saya tahu dari Mas Pur ya, dengan cara berbudidaya antara jantan dan betina dipisah saat ukuran 3 inci. 3 inci itu tidak boleh dikumpulkan. Tidak dikumpulkan. Kejem sampean niku. Tapi kalau kita niatnya dari 3 inci mau jual gitu nggak apa-apa Pak Budi. Tapi kalau niatnya pembesaran kita pisah. Kan ngono itu sampean berarti dolim.
mendolimi lobster kudune dia ketemu jodoh itu Mas malah gak ketemu jodoh. Bukan ngoten Pak Budi, tasik alit gak iso ngrumat anake keleleran kabeh. Lah timbangane kok berbuat zina. Kita kan ingin cari bibit yang unggul loh dia. Jadi karena kenapa dari indukan muda itu pun anaknya nggak bisa banyak dan kecil pertumbuhannya pun dari cara bibitnya itu kurang bagus lah kalau dari indukan muda yang kecil-kecil itu. Tapi kalau indukannya besar, telurnya banyak dan lobsternya dari anak-anak itu perutnya sudah kelihatan besar juga. Jadi turun gendong itu sudah mantep lah. Tujuannya itu ya. Iya, memang seperti itu. Dipisah sampai ukuran 4 inci. Iya, pokoknya sampai dia tujuannya memang konsumsi. Kalau jantan-jantan, betin-betinan enak nanti kita jualnya juga. Kalau saya sebenarnya kalau kita niatnya konsumsi, jantan betina sudah di satu, enggak mikir betina mahal atau apa enggak. Kalau memang petani niatnya konsumsi loh ya Pak Budi. Kalau tapi kembali lagi tadi, kadang petani itu lihat indukan mahal, akhirnya tergiur itu. Kadang enggak sudah besar mau dijual sendiri seperti itu. Tapi resiko, tapi dia tuh cuma sebentar kadang, karena sulit juga sebenarnya. Saya pun harga segitu waktu itu kesulitan memang, agak sulit. Mungkin orang-orang baru lah. Karena harga memang mahal dan yang kedua cuma orang itu kapasitasnya kecil-kecil, kita malah ini yang kapasitas kecil-kecil aja. Tapi kalau untuk pembesaran ya kita edukasi itu. Tapi untuk Bojonegoro saya bukan indukan kalau belinya bibit. Jadi saya petani saya itu bibit itu produksi bibit bisa membantu teman-teman saya menjualkan untuk teman pembesaran. Nanti kan bisa muter dan untuk restonya kedepannya harapan saya untuk target konsumennya bukan dijual jauh-jauh sampai ke Tulungagung, di Bojonegoro saya berharap juga ada masakan lobster sendiri Budi. Jadi kita kan untuk transportnya biayanya itu lebih mudah lah. Nah, ini tadi Mas Pur saat datang pertama kali. Pertama di Tulungagung ke rumah Pak Budi. HP ini ceruang-cerunting arek. Sing WA yo kan delok. Indah juga sama Indah 80. Itu pakai daun kelaras telur. Kita nggak pakai es, nggak pakai air es enggak. Itu ya. Karena yang terpenting itu di dalamnya itu lembab. Jadi daun kelaras itu awet basah. Jadi sampai sehari pun kadang kalau kita basahi dengan daun kelaras itu awet. Dan daun kelarasnya kita itu basahi sudah sejak kemarin. Maksudnya 1 hari sebelumnya sudah kita basahi. Itu tips dari Mas Pur ketika untuk packing ya. Nah, packingnya seperti itu. Kalau saya gitu. Untuk dan kita misalnya daun kelarasnya itu tidak langsung lobster kita masukkan semua tapi bertahap. Daun kelaras nanti masukkan sedikit lobster, kasih daun kelaras lagi seperti itu agar tidak ngumpul jadi satu lobsternya. Alhamdulillah yang tadi selamat, misalnya tidak ada satupun ekor yang mati karena ketika ada yang molting juga kita tidak ikutkan, biasa resiko kematian juga. Jumat 23 Mei 2025 aku diparani wong adoh rasamu. Iki mesti ngulang. Ya apa kuwi? Divelan-velan aku diteri lobster sak welekean iki lho. Tak mulut kopi iki. Regane iki muni. Nggih. Muni regane. Bakule. Ayo, Manut bakule, gak manut kualet. Wah. alhamdulillah. Jajale.
gede iki. Iki apa Mas? Cara Mas Pur berbudidaya lobster seperti itu. Salah satunya yaitu memisahkan antara jantan dan betina supaya tidak terjadi perkawinan dini. Tujuannya supaya bibit ini besar dulu, kemudian ketika dia siap untuk bertelur baru dipertemukan dengan jodohnya. Jantan betina dipertemukan. Dengan demikian telur yang dihasilkan itu akan maksimal. Nah, kalau saya kolam saya sak menumbane Mas Pur. Aku milih jantan betina seminggu mungkin durung katek. Boyoken nggih. Boyo kalau saya itu ya wis kono-kono wis wong kolamku sak mono ambane mosok kate misahno jantan betina. Engko sik kae tak pisah ono maneh sing cilik-cilik gede beranjak dewasa. Ndak mungkin saya misalkan satu-satu itu ya tak jarno iku wis. Penting pokoknya pripun nyamane dan menghasilkan cuan. Nah, itu sebetulnya di situ poin pentingnya ya. Yang penting kita efisiensi biaya operasional termasuk tenaga. Seminimal mungkin kita efisiensi. Lek gak ngono kok kita bayar orang misalkan ya akhirnya lobster dadine larang. Nah, padahal lobster itu ditebar begitu aja itu ditebar ngawur gitu loh wis gede wis pokok ndak konangan hewan predator. Kalau untuk bibit juga gitu Pak Budi, karena saya kan kebanyakan yang beli di saya itu bibit ya, bukan indukan ya Mang. Jadi bibit itu di tempat saya itu sudah saya sortir. Misalnya kolam saya yang ukuran 4x5 itu kan ada 4 itu saya urut, jadi ada 1 inci, 2 inci, 2 inci up sampai 3 inci dan sampai yang 3 inci up. Jadi misal ada permintaan sewaktu-waktu saya itu mudah. Misalnya 2 inci 1000 ekor Mas sudah ada di sini. Jadi kita nggak sortir ribet lagi, sudah kita siapkan karena memang permintaannya sering ke bibit. Besok ini juga pagi 500 ekor teman Lamongan juga dia dijual lagi. Dijual lagi. Nah dijual lagi gitu harganya beda ya? Beda. Beda. Tak kandani. Kita kan orang pasar juga lah. Tak kandani rahasia perusahaan ini. Kita orang pasar ya. Saya kan basicnya juga jualan Pak Budi, kalau jualan kaos kaki keliling. Iya. Jadi lah kulino bakul Pak Budi. Kalau ecer mahal, tapi kalau grosir ya beda. Iya. Tak tiru mari ngono iki. Kok lek tuku setengah kilo regane 200.000. Ya, ngoten. Tapi lek tuku 10 kilo engko regane iso 150.000. Iya. Ya kalau plusnya sistemnya Mas Pur tadi mungkin hasil lobsternya itu apa? Roto ya, racak ya. Gedene iku bareng gitu ya Mas. Racak. Karena kalau kita tidak sortir setiap bulan sekali, biasanya yang besar sama yang besar, yang kecil itu sulit untuk besar. Di kolamnya terbatas lagi. Beda mungkin Pak Budi tekniknya apa? Prakteknya di kolam luas. Karena dia bisa kemana-mana lah kalau luas. Tapi kalau kolam sebatas ukuran 4x4, 4x5 itu kalau tidak disortir, itu yang besar semakin besar dan yang kecil ya kecentet. Akhirnya kadang mati kan juga. Itu kelihatan Pak. Misalkan kolam 4x5 ya saya isi misalkan 3 inci itu kapasitasnya cuma 500 atau 700. Saya isi 1000. Nanti yang kanibal juga tinggi. Seperti itu. Makanya sering saya sortir. Nah, setiap sebulan sekali lah, tapi enggak setiap hari. Iya, itu ya. Tapi ya kalau apa ya, kekurangannya kita memang tenaganya lebih full lah. Kalau sistem Pak Budi kan lebih ringan tenaganya. Ditinggal turu ya aman ya. Turu aman. Kelihatannya ini 15 menit lagi Pak Budi. Ngono ya? Nggih. Oke. Jam 2, 3, 4, 5, 6 harus balik ya? Nggih. Oke. Kembali ke Bojonegoro. Baik. Kalau begitu saya juga matur nuwun sangat Mas Pur. Sudah
bersedia berkunjung ke Tulungagung, ya kapan-kapan kalau ada waktu atau mungkin sedang lewat di Bojonegoro saya tak mampir. Terima kasih. Itu ya kawan, sekilas obrolan yang enggak lama tapi ya cukup mengena, yang intinya pertemuan ini adalah awal dari silaturahmi. Bukan tidak mungkin nanti saya butuh Mas Pur atau sebaliknya Mas Pur butuh saya. Harapan saya bisa saling mengisi, dan ini saya juga berharap berlaku juga kepada teman-teman sesama pembudidaya. Terus yang paling penting lagi, saya mohon dengan sangat, kalau beda harga jual, Mas Pur jual 10.000, saya jual 5.000, itu jangan dianggap sebagai saingan lah, persaingan terus akhirnya menimbulkan permusuhan. Enggak ya, itu sono rezekine dhewe-dhewe. Seperti tadi saya bilang loh, tonggone sampean ku lho Mas Pur Bojonegoro lho tuku nang Tulungagung. Kenapa Mas kok gak ketemu Mas Pur? Ini kan itu wis tatanane Gusti Allah kan, seperti itu. Yang penting itu ya. Oke. Baik. Mungkin akan saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah hadir, berkomentar, berbagi, tap-tap dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu yang kita bicarakan tadi ini bermanfaat juga buat diaplikasikan. Saya pamit, mohon undur diri. Salam capit. Capit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.